Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita janda STW atau setengah tua ya yang bernama Lea. Nah dulu itu para raja-raja suka kayak open BO gitulah, milih bibit unggul yang mau mereka garap. Nah zaman dulu kan belum ada KB-KB kayak gitu, dan jadi para ublag sering kejadian hamil hingga turun-temurun. Nah si Lea ini adalah salah satu dari keturunan para ublag itu ya, kata si narator filmnya. Lalu scene pun beralih ke seorang pria tampan yang bernama Fred yang sedang dientep oleh dua orang wanita. Dan singkat cerita, pas udah beres bercocok tanam, si Fred pun ngerasa bosan dengan wanita-wanita muda yang dia anggap sangat mudah untuk diajak gratisan. Lalu singkat waktu, si Lea pun bertemu dengan seorang wanita sebelu yang bernama Charlotte. Dan ternyata si Charlotte ini adalah ibunya dari si Fred. Lalu saat mereka ngobrol, si Fred pun datang dan dia pun ikut ngobrol dengan mereka. Hingga pada saat ibunya masuk ke dalam rumah, si Fred pun mulai mendekati si Lea. Dan sepertinya si Lea yang udah lama gak dipakai pun jadi pengen digarap sama si Fred. Lalu mereka pun beradu congor, hanya saja si Lea masih kontrol dan gak mau jadi kebablasan. Dan si Lea pun bilang kalau dia ingin ngajak si Fred liburan ke Italia nanti. Yang udah pasti ajakan si Lea itu gak akan ditolak sama si Fred. Dan singkat cerita, mereka pun dalam perjalanan, lalu sesampainya di sana, mereka pun langsung show biar tidurnya bisa tibra. Hingga pas sudah beres 2 ronde, mereka pun belum ngantuk dan malah saling bercerita. Dan lama-lama Johnny-nya si Fred pun bangun lagi, lalu si Fred pun ngegarap lagi si Lea dan mereka pun... Singkat waktu di pagi harinya, si Lea pun lagi dipencetan sama si tukang pijit. Karena semalam beres 4 ronde ya sama si Fred. Dan dia pun menceritakan kisahnya tadi malam kepada tukang pijit itu. Yang membuat si tukang pijit itu pun kabita gurihnya si mamah Lea. Dan si Lea pun bilang kalau dia sama si Fred mah cuma sebatas liburan kali ini aja dan gak akan dilanjutin pada saat nanti pulang. Namun nyatanya hubungan mereka pun berjalan hingga 6 bulan kemudian. Dan terlihat si Fred yang minta kalung berlian kepada si mamah Lea, namun si mamah gak mau ngasih karena kalung itu tidak cocok untuk seorang pria. Lalu si Fred yang lihat si Lea yang lagi seksoi baru bangun tidur pun langsung minta jatah kepadanya. Namun si Lea bilang kalau dia gak akan ngasih jatah dulu di pagi ini karena dia akan segera pergi. Yang membuat si Fred pun bete dan harus menahan konaknya. Kayak lagu Jamrud ya. Lalu scene pun beralih ke rumahnya si Fred yang kedatangan tamu seorang wanita yang bernama Edmi. Atau kita panggil saja Emi ya biar gampang. Yang tujuan mamahnya si Fred mendatangin si Emi itu agar si Fred bisa berjodoh dengan si Emi. Lalu si Fred pun disuruh ibunya untuk berkeliling taman dengan si Emi supaya sambil pendekatan. Dan setelah mereka pergi, si mamah Charlotte pun sangat senang karena putra satu-satunya sekarang udah bisa deketin cewek. Gak tahu aja ya, padahal mah si Fred udah buka segel banyak cewek. Lalu si Charlotte dan si mamah Lea pun mengobrol 4 mata, dan si Charlotte berterima kasih ke si mamah Lea yang udah membimbing anaknya selama ini. Dan si Charlotte juga menyampaikan kalau dirinya akan segera menikahkan si Fred dengan si Edmi itu. Karena si Charlotte pengen cepet-cepet punya cucu ya. Lalu si mamah Lea langsung terdiam karena dia bakal kehilangan rudal yang biasa bikin dia bucat berkali-kali. Hingga singkat cerita, si mamah Lea pun menanyakan kenapa si Fred gak ngasih tahu kalau dia mau dinikahkan. Lalu si Fred pun menjawab kalau ibunya sendirilah yang akan menyampaikannya. Dan di malam harinya, si mamah Lea pun mau puas-puasin ngasih jatah kepada si Fred sebelum menikah. Dan si Fred bilang kalau dia sebenarnya belum mau menikah dan hanya saja ini adalah permintaan ibunya sekaligus si Emi yang pengen dibuka segelnya sama si Fred. Tapi si Fred bilang kalau dia tetap lebih suka si mamah Lea meskipun udah logor banget. Dan pujian itu pun membuat si mamah Lea langsung hangat dan mereka pun... kalian tahu lah ya. Lalu di pagi harinya ketika si Fred beres adus, dia pun tetap kekeh pengen berhubungan terus dengan si mamah Lea. Meskipun udah nikah ya nanti. Namun si mamah Lea ingin semuanya berakhir karena dia tidak ingin menyakiti hati istrinya si Fred nanti. Dan singkat cerita, pernikahan si Fred dan si Edmi pun dilaksanakan dan si mamah Lea pun tidak hadir di pernikahan itu karena sebenarnya dia juga masih sayang kepada si Fred. Hingga di malam harinya, si mamah pun masih kepikiran si Fred yang sebentar lagi bahkan mecahin celengannya si Emi.
Lalu Sin pun beralih ke si Fred yang akan bulan madu di daerah Gunung Halu, dan benar saja pada saat di kereta, si Fred pun langsung ngegarap si Emi, namun di pikiran si Fred hanya ada si Mamah Lea. Dan Sin pun beralih lagi ke si Mamah Lea yang masih aja nggak bisa tidur karena ngebayangin lagi digarap sama si Fred. Bisa barengan gitu ya kepikirannya, dasar film. Dan sejak saat itu setiap hari si Mamah Lea pun selalu galau mikirin si Fred terus. Hingga pada akhirnya si Mamah Lea pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang jauh agar bisa melupakan si Fred. Singkat cerita, si Mamah Lea pun sampai di apartemen Jardin, dan ketika melihat pemandangan, si Mamah Lea pun ngelihat seorang cowok muda dan maco lagi senam di pinggir pantai. Lalu si pria itu pun melihat ke arah si Mamah Lea yang udah pasti kabita banget pengen nyobain cowok yang maco-maco kayak gitu. Dan di malam harinya benar saja si Mama langsung ngajak pria itu masuk ke dalam kamarnya. Yang udah pasti 3 ronde wae mah, jadilah. Lalu kita beralih dulu ke si Fred yang baru aja pulang bulan madu. Singkat cerita ya ini ya. Dan terlihat si Fred kurang bahagia, lalu dia pun menanyakan kepada ibunya tentang si Mamah Lea apakah sudah bersama pria lain atau belum. Dan ibunya pun ngejawab kalau si Mamah Lea udah pergi ke tempat yang sangat jauh. Dan si Mamah Lea juga ngejebutin kemana dia pergi. Lalu di malam harinya si Fred pun ngobrol dengan si Emi, lalu si Emi pun memanggil nama si Fred dengan panggilan Cherry, yang merupakan panggilan sayang dari si Mamah Lea. Yang buat si Fred pun sedikit sedih, tapi rudalnya malah manteng. Yang akhirnya mereka pun... nanti nonton sendiri aja ya. Lalu setelah beres berawitaria, si Emi pun menyadari kalau si Fred ini selalu mikirin si Mamah Lea. Dan si Fred pun mengakuinya kalau pas lagi digoyang sama si Emi mah, mikirnya si Mamah Lea terus gitu. Dan mendengar hal itu, si Emi pun langsung menangis, namun si Fred juga bilang kalau dia juga cinta kepada si Emi. Karena mau gimana lagi ya, si Mamah Lea mah udah logor dan gak bisa ngasih anak. Dan setelah bertengkar dengan si Emi, si Fred pun langsung memilih pergi dan nginep di Hotel Setiabudi paket istirahat 3 jam. Daripada ngedengar kuku letus istrinya ya. Dan pada saat di jalan, si Fred pun nyempetin ngelewat ke rumahnya si Mamah Lea yang udah pasti poek karena habis token. Maksudnya udah lama ditinggalin si Mamah ya. Lalu Sin pun beralih dulu ke si Mamah Lea yang lagi ngahulang karena mikirin terus si Fred. Namun tak lama ada si A maco di luar kamar yang langsung ngajak si Mamah untuk turun ke bawah. Tapi si Mamah lagi gamut sama sekali dan dia pun langsung masuk lagi ke kamarnya. Dan di pagi harinya terlihat si Mamah yang lagi riweuh lari-lari dan ternyata si Mamah dapat kabar kalau si Fred udah balik ke rumahnya. Dan si Fred juga lagi pisah ranjang dengan istrinya yang membuat si Mamah pun langsung OTW buru-buru pulang ke rumahnya. Singkat waktu, si Fred yang kangen ke si Mamah Lea pun datang lagi ke rumahnya yang tentu saja masih poek. Namun tak lama, tiba-tiba lampunya pun menyala dan si Fred pun langsung senang dan dia pun mau balik ke rumahnya. Dan di pagi harinya, si Fred pun memberikan banyak hadiah untuk istrinya sebagai permintaan maafnya kemarin. Yang membuat si Emi pun senang dan mereka pun langsung beradu congor. Padahal si Fred mah sengaja ya ngolowan istrinya biar bisa pulang ke rumahnya sekaligus biar bisa deket lagi dari rumahnya si Mamah Lea. Gitulah pokoknya mah. Singkat waktu terlihat si Mamah Lea yang baru aja beres adus dan si Mamah pun ngaca kalau dirinya mah masih bisa bersaing ya meskipun udah turun mesin. Namun tak lama terdengar suara gegedor pintu padahal sudah tengah malam. Dan ternyata itu si Fred yang maksa masuk ke rumahnya si Mamah, namun si Mamah langsung menyuruh si pembokat pergi karena si Mamah bisa bikin si Fred diam. Diam gimana ya maksudnya? Dan si Mamah bilang ada apa datang di tengah malam kayak gini. Lalu si Mamah pun bilang jangan ngejawab kalau si Fred ini lagi ngas ya makanya maksa masuk. Namun si Fred bilang kalau dia datang ke sini karena dia sangat sayang dan cinta kepada si Mamah. Dan ketika si Fred melihat batu ali di atas meja, si Fred pun langsung cemburu karena mikirnya si Mamah udah dikasih cincin sama pria lain. Namun ternyata si Mamah bilang kalau dia dapat ngegosok sendiri batunya dan gak ada seorang laki-laki manapun yang dia kencani. Lalu si Fred pun minta maaf kepada si Mamah sambil merengek supaya dipeluk sama si Mamah. Dan setelah berpelukan mereka pun... kalian tahu lah ya. Beres berawitaria, si Mamah pun bahagia. Akhirnya dia bisa bucat berkali-kali.
Dan si Mama ingin si Fred menikmati malam itu dengan tenang tanpa memikirkan istrinya. Singkat waktu di pagi harinya, si Mama pun nyiapin sarapan nasi kuning, gehu, sama kopi kapal api hidung kepada si Fred. Dan si Mama juga mau ngajak si Fred untuk hidup bersamanya, namun si Fred harus mengikuti aturan dari si Mama yang dia buat. Yang membuat si Fred pun marah karena dia dianggap seperti anak 12 tahun. Dan setelah dibentak sama si Fred, si Mama pun mikir 2 kali untuk hidup bersama si Fred. Lalu si Mama pun malah menyuruh si Fred untuk pulang ke rumahnya dan jangan pernah datang lagi ke rumah si Mama. Dan si Fred pun akhirnya gak mau pulang dan pengen terus berhubungan dengan si Mama. Lalu si Fred pun langsung sungkem ke si Mama sekaligus minta maaf dan berharap si Mama mau ngasih berhubungan dengan dirinya lagi. Ngasih jatah ya harusnya, bukan ngasih berhubungan. Sorry. Namun si Mama memberi pengertian kepada si Fred kalau si Mama ini udah gak bisa ngasih anak kepada si Fred dan juga udah tua. Udah logor juga ya, udah pastinya. Dan sekarang udah saatnya si Fred untuk berkeluarga dan si Mama juga mikir kalau hubungan ini malah akan menyakiti hati istrinya suatu saat. Dan si Mama gak mau itu terjadi karena si Mama dulu pernah ngerasain hal seperti itu. Yang akhirnya si Fred pun mengerti dan akhirnya mereka pun berpisah meskipun berat dijalani. Tapi memang ini yang terbaik ya guys untuk mereka. Dan film Cherry 2009 pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Cherry kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika film yang ingin kita review. Nah, saya jelasin sedikit ya tentang filmnya. Jadi film ini menceritakan kisah seorang mamah-mamah yang udah berumur yang bernama Lea. Nah, si mamah ini adalah seorang janda yang gak punya anak dan dia juga bertetangga dengan seorang ibu-ibu bernama Charlotte. Nah, si Charlotte ini punya anak laki-laki tampan yang membuat si mamah Lea pun pengen ngerasain diawita sama si anak itu. Nah, anak itu namanya si Fred ya yang tadi. Hingga akhirnya mereka pun saling berhubungan bahkan setelah si Fred nikah. Namun akhirnya si Mamah Lea menyadari kalau si Fred ini masih temperamen dan juga udah punya istri. Dan si Mamah juga mikir kalau dia nggak akan bisa ngasih anak kepada si Fred dan juga tidak ingin menyakiti hati istrinya. Yang akhirnya si Mamah kepaksa ngelepasin si Fred supaya si Fred balik lagi ke istrinya dan memulai hidup berkeluarga dengan baik. Nah gitu intinya malah guys ya. Oke segitu dulu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.